Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam menembak ke jantung Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu melesat ke dalam hatinya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya dengan cara yang misterius. Setelah bergabung dengan jantungnya, benang cahaya ungu merah dipancarkan, menyebabkan jantungnya berdetak dengan kekuatan yang lebih besar. Ledakan. Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke jantung Xiao Yan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping genangan darah. Kabut darah yang melayang secara otomatis menghilang ketika jaraknya 5 kaki darinya, tetapi matanya tidak bergerak karena ini. Mereka terus menatap Xiao Yan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kecemasannya. Xiao Xuan di sampingnya menghela nafas panjang. Sukacita liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam kegirangan, sukses, itu benar-benar berhasil. Penatua Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks saat melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar tangisan Sun Er. Dia tersenyum padanya dan berbicara seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban besar. Sukses, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang telah tegang selama sebulan, akhirnya mengungkapkan senyum mempesona ketika dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang mendorong hatinya benar-benar lenyap. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Kesalahan kecil apapun selama perubahan ini tidak dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin dari dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini bahkan lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi orang berdosa sejati dari klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sejumlah kecil garis keturunan klan Gu dan garis keturunan Naga Phoenix. Kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin untuk menempelkan garis keturunan ini jauh di dalam hatinya di mana ia dapat secara bertahap kultivasi. Begitu ada cukup banyak kekuatan garis keturunan yang baru terbentuk ini, saat mengalir ke seluruh garis keturunan Xiao Yan, akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, apakah Xiao Yan dapat menerobos kelas Dou Sheng dan maju ke kelas Di, yang belum pernah dicapai siapapun dalam 1000 tahun, akan bergantung pada nasib Xiao Yan. Xiao Xuan memandang Xiao Yan di kolam darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap sebagai benih. Sekarang benih ini telah ditanam, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi. Pada saat itu, benua Douqi akan gemetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang telah saya tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus diam-diam berlatih di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan banyak. Xiao Xuan melirik kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat seperti padat hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Xuan jelas mengerti bahwa itu Xiao Yan saat ini mulai menyerap energi yang ditinggalkannya. Iya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Mata cantiknya menatap Xiao Yan di kolam darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, dia rileks. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi pelatihannya. Dia menatap Xiao Yan di kolam darah dan dengan lembut bergumam, orang kecil ini memang memiliki pesona yang luar biasa. Menjadi mantan kepala klan-klan Xiao, Xiao Xuan secara alami mengerti bahwa itu anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan ilahi secara bertahap akan mendekati keadaan pikiran yang sempurna saat mereka menjadi lebih tua. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus untuk lawan jenis.
Oleh karena itu, hatinya penuh ketidakpercayaan bahwa itu Sun Er akan melakukan banyak hal untuk Xiao Yan. Namun, dia tidak menyadari bahwa itu awal perasaan antara keduanya sudah mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis keturunan di tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena semua hal lain yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiao Yan. Jika dia terus membantu, dia benar-benar akan menghalangi Xiao Yan dalam upaya membantu. Itu tidak akan menguntungkan Xiao Yan. Seperti yang disebutkan Xiao Xuan, Xiao Yan butuh waktu cukup lama untuk menyerap energi yang ditinggalkannya. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sunyi senyap. Untungnya, Xiao Xuan terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar pelatihan 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Oleh karena itu, dia telah mendapatkan banyak hal selama 1 tahun ini. Tidak hanya dia memulihkan lebih dari setengah kekuatan garis keturunan yang telah dia habiskan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya sudah menjadi sangat lambat. Paling tidak, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari pelatihannya, dia akan mempelajari Xiao Yan, yang seperti patung di kolam darah. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda sedikit pun membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampak tak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun menuangkan energi itu sangat menakutkan, Sun Er tidak merasa tercengang karena dia tahu bahwa itu hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke tubuh Xiao Yan, itu benar-benar akan meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga genangan darah tanpa pergi. Dia menyaksikan genangan darah berangsur-angsur menjadi lebih jelas saat Xiao Yan menyerapnya. Senyum di wajahnya juga menjadi lebih kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya keberuntungan yang bisa dia berikan pada Xiao Yan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan berlatih. Untungnya, adalah mungkin untuk mengatakan dari kolam clearing bahwa itu energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiao Yan menyerap sedikit demi sedikit. Kolam darah menjadi lebih jelas. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah, benang terakhir warna darah benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang sejak Xiao Yan pertama kali tiba. Saat jejak terakhir energi mengalir ke tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata mereka pada saat yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiao Yan, yang masih menutup matanya. Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan napasnya setenang biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami bisa merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiao Yan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Ledakan. Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu, yang begitu tenang sehingga kosong bahkan dari riak sekecil apapun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Sebuah pilar air besar melesat keluar dan tersebar ke udara. Badai deras datang mengguyur. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang datang turun. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiao Yan. Auranya sudah mulai melonjak. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberitahu Sun Er. Ledakan. Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar saat aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6. Bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura Xiao Yan yang melonjak, yang sepertinya tak terbendung. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Ini sudah di bintang ke-9. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 ke bintang ke-9. Apalagi peningkatan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda akan berlanjut. Ini dengan cepat mendekati puncak bintang ke-9.
2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi mengungkapkan kekhawatiran. Jika aura Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Dou Sheng akan menjadi tipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alisnya yang rajutan mengkhianati kecemasan di hatinya. Aura Xiao Yan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiao Yan gege, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti pada level ini. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan peningkatan kekuatan yang besar ini, prestasinya akan berhenti pada saat ini. Kehilangan diri sendiri karena beberapa kekuatan yang mudah diperoleh berarti bahwa itu seseorang tidak akan pergi terlalu jauh di masa depan. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir klan Xiao. Jangan mengecewakan saya. Mata Xiao Xuan dan Sun Er terfokus pada Xiao Yan saat mereka berdiri di luar kolam darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiao Yan, kamu tidak boleh kehilangan pikiran rasionalmu. Xiao Xuan mengepalkan tangannya dengan erat. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Ledakan. Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara teredam aneh tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Keduanya menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melonjak mulai kembali dengan cepat. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega saat mereka merasakan aura Xiao Yan dengan cepat melemah. Untungnya, Xiao Yan telah mempertahankan ketenangannya dalam menghadapi godaan besar. Aura Xiao Yan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, itu telah melemah dari puncak bintang ke-9 ke sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bintang 6 Xiao Yan sebelumnya. Keduanya memiliki level yang sama tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam. Namun, ini akan menimbulkan rebound. Xiao Xuan mendecakkan bibirnya. Dia tidak menyangka Xiao Yan akan menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja melintas di dalam hati Xiao Xuan saat aura Xiao Yan, yang telah ditekan ke bintang ke-6, mulai pulih. Namun, kecepatan rebound ini dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6. Bintang ke-7, puncak bintang ke-7, bintang ke-8. Bintang ke-9. Aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti begitu pulih ke bintang ke-9. Namun, itu tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Itu ditekan dengan paksa olehnya lagi. Kali ini, aura tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7. Energinya terlalu padat. Masih akan ada rebound. Tapi ini harus menjadi yang terakhir. Xiao Xuan mengangguk saat merasakan aura Xiao Yan naik dan turun. Dari situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiao Yan, yang membuat Xiao Xuan jauh lebih tidak khawatir. Penampilan Xiao Yan benar-benar memuaskannya. Sun Er di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiao Yan terlalu padat, tapi kepadatan ini menyebabkan Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi terlalu tipis. Itu perlu dikompresi untuk memungkinkan Dou Qi memulihkan kepadatan biasanya. Blub-blub. Gelembung terus dipancarkan dari kolam yang jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan beberapa tanda naik lagi setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya, itu berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan. Kekuatannya telah meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini harus berada dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya, yang telah tertutup selama 1,5 tahun, akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian, mereka akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. 2 lampu ungu merah keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar saat dibuka. Itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam aula besar berubah menjadi debu dengan keras. Cahaya yang ditembakkan perlahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata Xiao Yan yang awalnya hitam gelap telah mendapatkan warna ungu merah tambahan, menyebabkan mereka tampak sangat tidak biasa.
Hu. Seteguk udara panas yang terkikis mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat perlahan dimuntahkan. Setelah merasakan douki yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Segera, suara jernih yang samar-samar memiliki raungan naga dan tangisan Phoenix terdengar dari mulutnya. Mengaum. Raungan itu seperti guntur saat bergulir melalui aula. Itu mengguncang ruangan sampai bergetar. Apa? Betapa menyegarkannya! Raungan bergema di aula ini sesaat sebelum berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan tertawa keras. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya bergegas keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping genangan darah. Aura yang sangat kuat yang tidak bisa ditingkatkan lebih jauh menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, Xiao Yan Gege. Sun Er tersenyum manis dan memberi selamat padanya ketika dia melihatnya dengan lancar keluar dari retretnya. Xiao Yan menyeringai dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi agung, Xiao Yan yakin bahwa itu jika dia melawan Gu Yao lagi, dia akan mampu mengalahkan Gu Yao dalam 20 pertukaran tanpa keterampilan Dou. Bintang puncak 8 Dou Zun, dalam hal level, saat ini dia benar-benar mengejar Gu Yao, Gu Hua, dan sisanya yang dianggap jenius muda dari klan Gu. Terima kasih leluhur. Xiao Yan menoleh ke Xiao Xuan di sampingnya, yang telah menjadi tua. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi keadaan ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir klan Xiao dan telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia layak menerima ini dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Dia berkata, klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang. Penantian saya di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga. Namun, yang harus Anda ucapkan terima kasih kali ini kemungkinan adalah pacar kecil Anda. Jika bukan karena bantuannya, Anda tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya padanya. Xiao Yan secara alami mengerti maksudnya. Dia tidak ingin ada kesenjangan yang jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya. Apalagi yang bisa diinginkan seorang pria setelah mendapatkan wanita seperti itu. Xiao Yan, saat ini, benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Anda harus melindunginya dengan benar. Jangan sampai ada kecelakaan yang menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Anda akan mencapai kelas Doudi. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia melanjutkan, jika kamu mencapai kelas Doudi, garis keturunan yang terbuang di tubuh anggota klan Xiao itu sekali lagi akan dihidupkan kembali, dan garis keturunan akan lebih kuat daripada di masa lalu. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya. Itu hanya mungkin baginya untuk samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan kuat. Setiap kali berdetak, sepertinya menyebabkan douki di dalam tubuhnya sedikit beriak. Selain itu, Anda harus berhati-hati terhadap klan Hun. Saya telah berhubungan dengan mereka berkali-kali, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung sama dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Pada saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan dugaanku, kekuatan klan Hun kemungkinan sedikit lebih kuat daripada klan Gu. Ekspresi Xiao Xuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah mengikat banyak pembantu. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh banyak. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Selain itu, klan Hun memiliki sejarah panjang, tetapi tampaknya garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang Xiao Xuan tidak pernah mengerti, tetapi dia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah saat mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertarung dengan klan Hun selama tahun-tahun ini dan telah memenangkan sebagian besar waktu.
Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa itu klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius. Hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dia berkata, bagaimanapun, sebelum Anda mencapai kelas Dou Sheng, Anda harus mencoba untuk berhati-hati. Anda memiliki batu giok dewa di tangan Anda. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk. Dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa itu terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau beberapa masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk menyusut kembali karena alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu, bahkan jika lawannya adalah klan Hun yang paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak kamu memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun tersisa sebelum Anda akan dikirim. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan terbiasa dengan kekuatanmu yang telah melonjak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius. Ia juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam persatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Mata Xiao Yan langsung mendarat di gulungan itu saat mendengar kata-kata Xiao Xuan. Panas melonjak di matanya. Versi lengkap dari Skyfire 3 perubahan misterius akhirnya mendarat di tangannya. Mata Xiao Yan sangat panas saat menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Xiao Xuan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Leluhur, karena Skyfire 3 perubahan misterius diciptakan oleh Anda seharusnya juga memiliki api surgawi saat itu, bukan?" Xiao Xuan tersenyum dan mengangguk ketika mendengar pertanyaan ini. Dia menghela nafas, saat itu, saya juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, saya meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu. Kelopak mata Xiao Yan tanpa sadar berkedut saat mendengar ini. Hatinya mengandung kejutan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Xuan sebenarnya dipaksa sampai meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak pasti adalah bagaimana Xiao Xuan bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi mengingat bahwa itu tidak mungkin dia telah berlatih metode Qi seperti mantra api. Haha. Metode Qi yang Anda latih memang sangat kuat. Meskipun ini bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan tidak diragukan lagi berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sombong. Xiao Xuan tersenyum dan berbicara setelah mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. Ketika saya mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, saya menggunakan kekuatan saya untuk mengendalikannya dengan paksa. Saya tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu dapat dengan paksa menekan bahkan api surgawi. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran, Xiao Xuan telah menggunakan metode yang paling sombong untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu, adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi. Metode Qi yang Anda latih paling cocok untuk 3 perubahan misterius. Setelah menelan dan memurnikannya, Anda sudah dapat menggunakan api surgawi ini ke puncak. Bahkan tidak ada perlawanan sedikit pun. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya. Xiao Xuan tersenyum sambil melanjutkan. Karena kamu telah memperoleh versi lengkap dari 3 perubahan misterius, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi. Xiao Yan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol sebentar dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlanjut sejenak. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Skyfire 3 perubahan misterius.
Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Tiba-tiba, tangan Xiao Yan membentuk beberapa segel dengan kecepatan seperti kilat. 3 perubahan misterius sepenuhnya diaktifkan dalam beberapa detik. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuh Xiao Yan juga melonjak. Do Qi yang membakar panas dan keras dengan cepat beredar di sekitar tubuh Xiao Yan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan memasuki pembuluh darahnya. Aliran darah di dalam pembuluh darahnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiao Yan bisa merasakan energi misterius dengan cepat bolak-balik di dalam pembuluh darahnya. Tujuannya tampaknya adalah alisnya. Sementara energi misterius di dalam tubuh Xiao Yan bolak-balik, beberapa garis alami secara bertahap mulai muncul di alis Xiao Yan di dunia luar. Segera setelah yang pertama muncul, sepertinya ada garis lain yang mengikuti di belakang. Sedikit suara tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Yan saat baris ketiga muncul, dan garis-garis misterius yang baru saja muncul berangsur-angsur menghilang. Mata Xiao Yan terbuka saat garis-garis itu menghilang. Dia mengerutkan kening. Beberapa keraguan muncul di matanya. Jelas, dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan-klan Xiao dibagi menjadi 9 goresan. Kamu hanya membentuk 3 pukulan sebelumnya. Xiao Xuan di sampingnya berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah mengeksekusi Skyfire 3 perubahan misterius adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuh Anda harus mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan jumlah Do Qi yang sangat besar dan kontrol yang sangat indah. Saat ini Anda baru saja mengalami peningkatan kekuatan Anda secara tiba-tiba. Jelas, Anda belum mencapai tahap di mana Anda benar-benar dapat mengendalikannya sesuka hati. Kelelahan hanya dari 3 pukulan ini sudah menakutkan. Adakah yang berani mengaktifkan tato klan saat bertarung dengan yang lain? Xiao Yan tertawa pahit. Selama Anda mengaktifkan tato klan, Anda tidak perlu lagi menghabiskan sejumlah besar Do Qi untuk membentuk goresan. Yang perlu Anda lakukan adalah memikirkannya dan Anda akan dapat melepaskan tato klan. Seperti kata pepatah, awal dari semuanya sulit. Aktivasi tato klan ini adalah langkah tersulit. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum sambil melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan. Mampu menggambar 3 pukulan pada upaya pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hati Anda dan kendalikan Do Qi Anda dengan sempurna. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menggambar 9 pukulan dengan sempurna. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar desakan Xiao Xuan. Dia melemparkan sepasang mata tak berdaya ke Sun Er sementara dia menutup mulutnya dan tertawa lembut. Dia mengembalikan ekspresi yang menunjukkan dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia dengan cepat menenangkan emosinya dan sedikit menyesuaikan diri. Selanjutnya, dia sekali lagi mulai membentuk tato klan. Skyfire 3 perubahan misterius. Kesulitan membentuk tato klan telah melebihi harapan Xiao Yan. Dia awalnya berpikir bahwa hal ini akan mudah. Namun, secara tak terduga merepotkan ini. Beberapa pukulan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat keras dalam hal kontrol Do Qi. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya mengerti betapa tragisnya bagi klan Xiao dibandingkan dengan klan kuno seperti klan Gu, di mana tato klan diberikan oleh para tetua klan. Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun kemajuannya agak lambat, pada akhirnya akan ada hari ketika dia sepenuhnya berhasil. Waktu dengan cepat mengalir sementara Xiao Yan dengan pahit mencoba menggambar tato klan. Pelatihan semacam ini mungkin membuat frustrasi, tetapi tidak tampak membosankan. Kadang-kadang, Xiao Yan akan mengingat Gu Qingyang dan sisanya yang berada di luar makam. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun waktu untuk bermalas-malasan di depan pengawasan ketat Xiao Xuan. Setengah tahun berlalu dalam sekejap di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan megah. Pada saat ini, banyak garis ungu merah aneh tampak terbentuk karena pena yang tidak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, stroke ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis sempurna. Dari penampilannya, tato klan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang menonton bentuk baris ke-8 dari tato klan di alis Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk.
Mampu membentuk 8 goresan tato klan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiao Yan mulai menggambar tato klan tepat setelah kekuatannya melonjak. Kecepatannya menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Xiao Xuan baru saja mengangguk saat melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiao Yan. Xiao Xuan langsung tercengang saat melihat kalimat ini. Beberapa kejutan dengan cepat melintas di matanya. Orang kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum untuk menggambar pukulan ke-9. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, garis misterius di alis Xiao Yan perlahan terbentuk dengan cara yang sangat stabil. Itu tidak berhenti di sepanjang jalan. Sekilas, itu dipenuhi dengan keindahan alam. Anak kecil ini benar-benar mengejutkan orang. Baris terakhir itu selesai dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiao Xuan berseru kaget. Saat strok terakhir mendarat, tato klan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiao Yan. Berdengung. Darah yang mengalir di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba dipercepat saat tato klan terbentuk. Suara aneh perlahan ditransmisikan melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Historis. Keberhasilan. Kegembiraan melintas di mata Xiao Xuan ketika dia mendengar suara dengungan pembuluh darah. Mata Xiao Yan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tato klan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia secara bertahap terbiasa dengan cahaya beberapa saat kemudian. Setelah itu, tato klan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan pikiran. Akhirnya berhasil diaktifkan. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di alisnya sudah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius tergantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius di masa depan. Dengan hanya pikiran, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiao Yan gemetar saat dia berdiri. Dia mendengar suara yang jelas dipancarkan dari tulangnya, menyebabkan dia tersenyum. Setengah tahun pelatihan tidak hanya memungkinkan dia untuk berhasil membentuk tato klan, tetapi kontrolnya atas Douqi di tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Saat ini dia benar-benar bisa dihitung sebagai Douzun di puncak bintang ke-8. Menghitung waktu, 3 tahun juga harus habis. Xiao Yan perlahan mengangkat matanya saat merasakan perbedaan besar antara dia saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno. Mungkin, sudah waktunya untuk kembali. Masih ada sekitar 5 hari tersisa sebelum 3 tahun habis, perjalanan makam surgawi ini akan berakhir. Sun Er di sampingnya tersenyum dan berbicara saat dia mempelajari ekspresi kontemplasi di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas pelan saat mendengar ini. Dia tidak berharap 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar, mereka telah berlatih dengan pahit selama 3 tahun. Meskipun pelatihannya pahit dan membosankan, beruntung efeknya sangat bagus. Xiao Yan baru saja maju ke bintang 6 Douzun setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, dia telah mencapai puncak bintang Douzun 8. Menambahkan banyak teknik dan tato klan, dia akan mampu melawan bahkan elit bintang 9 Douzun. 3 tahun telah memungkinkan Xiao Yan mengalami transformasi drastis. Haha, ini juga waktunya untuk pergi. Waktu benar-benar berlalu. Xiao Xuan di sampingnya juga tertawa. Suaranya mengandung kesedihan yang samar. Makam surgawi mungkin memungkinkan dia untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi itu juga meninggalkannya dengan kesepian yang tak ada habisnya. Dia seperti penjahat yang terjebak dalam dunia yang hampa dari keaktifan. Leluhur, apakah kamu masih akan terus ada dengan cara ini di masa depan? Xiao yang terdiam sesaat sebelum bertanya. Xiao Xuan menghela nafas pelan. Dia mengangguk dan menjawab, ini adalah harga untuk bertahan hidup dalam bentuk lain. Kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu kita melangkah keluar dari sini, kita akan langsung lenyap. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian. Mendengar kesedihan samar dalam kata-kata Xiao Xuan, hati Xiao Yan terasa sangat mengerikan. Xiao Yan dan Sun Er hanya tinggal di tempat ini selama 3 tahun, dan mereka menemukan bahwa itu sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiao Xuan telah terjebak di tempat ini selama ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka.
Apakah ada cara lain bagimu untuk dihidupkan kembali? Xiao Yan perlahan bertanya. Haha, aku sadar bahwa itu kamu adalah seorang alkemis. Beberapa pil obat tingkat tinggi memang dapat menghidupkan kembali seseorang di ambang kematian. Namun, saya adalah jiwa yang mati bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Xiao Xuan tersenyum dan tampak berpikiran terbuka. Dia menepuk pundak Xiao Yan dan berkata, anak kecil, jika Anda merasa tidak enak di hati Anda harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas Doudi. Jika Anda dapat mencapai level itu, Anda mungkin memikirkan cara untuk membantu saya melarikan diri. Namun, tidak ada gunanya bagi saat ini Anda untuk memikirkan. Alasan mengapa saya menahan kesepian dan tetap di sini bukan karena saya ingin dihidupkan kembali. Sebaliknya, saya berharap bisa mewariskan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Saya tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao dimakamkan di makam surgawi yang gelap ini bersama saya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Xuan itu benar. Bahkan jika Xiao Yan benar-benar memiliki metode untuk membebaskannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur, yakinlah. Saya pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun, saya akan menerobos ke kelas Dou Sheng saat saya kembali lagi. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun akan sangat sulit untuk mencapai kelas Dou Sheng, dia akan melakukan yang terbaik tidak peduli apa. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia mempelajari wajah serius Xiao Yan. Dia tiba-tiba memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiao Yan bergetar. Sekelompok cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Ini adalah... Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan tergantung di gugus cahaya. Aura misterius samar-samar dipancarkan darinya. Ini adalah Ratu Serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu Serangga ini juga telah mencapai tingkat yang setara dengan kelas manusia Ban Sheng, tetapi saat ini dalam hibernasi. Jika tidak, Anda tidak akan membuat terowongan melalui dinding energi dengan mudah. Xiao Xuan tersenyum dan memberitahu mereka. Ratu Serangga kelas Ban Sheng. Wajah Xiao Yan berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak takut. Jika dia tahu bahwa benda ini sangat menakutkan, dia tidak akan meraihnya karena penasaran. Tidak heran serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kami keluar dari dinding kristal. Itu karena Xiao Yan Gege telah membawa Ratu Serangga keluar. Sun Er dengan penasaran melirik benda giok itu dan tertawa. Jika Anda diizinkan untuk mengeluarkan benda ini dan terbangun, Ratu Serangga diam-diam akan memasuki tubuh Anda dan diam-diam melahap douki Anda. Kecuali seorang elit Dou Sheng campur tangan, tidak mungkin menemukannya di dalam tubuhmu. Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Keringat dingin segera muncul di dahi Xiao Yan saat mendengar ini. Dia sudah pernah mengalami ini sekali. Meskipun saat ini dia bukan lagi dirinya di masa lalu, dia masih tidak ingin menyentuh hal-hal sialan ini. Untungnya, leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dirugikan oleh Ratu Serangga pemakan sialan ini. Xiao Yan berbicara dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. Haha, Ratu Serangga ini memang merepotkan. Namun, itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno. Xiao Xuan tersenyum. Dia mulai menjelaskan saat melihat mata Xiao Yan yang tidak pasti. Kain kaisar serangga kuno adalah sejenis keterampilan Dou pertahanan khusus. Setelah penyempurnaan, itu akan dapat mengambil bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer pada zaman kuno. Berdasarkan harapan saya, jika serangga ini digunakan untuk memperbaiki kain kaisar serangga kuno, kemungkinan akan mampu menahan serangan oleh elit Ban Sheng tanpa dihancurkan. Aduh! Mata Xiao yang cerah saat mendengar bahwa itu hal sederhana ini benar-benar bisa menahan serangan elit Ban Sheng. Tubuhnya sudah memiliki naga Phoenix Armor kuno. Jika kain kaisar serangga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya bisa mempertahankan kehidupan kecilnya bahkan jika dia menahan pukulan dari seorang elit Dou Sheng, bukan? Anda dapat yakin. Serahkan penyempurnaan hal ini padaku. Saya akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepada Anda sebelum Anda pergi. Xiao Xuan tersenyum dan berkata.
Saat ini, kamu harus memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan hal lain. Hal apa? Xiao Yan bertanya dengan kaget. Untuk menghabisi dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian besar, seseorang tidak bisa melupakannya begitu saja, bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati. Xiao Xuan berbicara dengan senyum tipis. Hun Ya dan Hun Li, ya. Mata Xiao Yan menyusut setelah mendengarkan leluhurnya. Dia menjawab, bagaimana saya bisa melupakan keduanya? Namun, hanya saja saya tidak menyadari di mana mereka bersembunyi saat ini. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah melonjak. Jika dia menghadapi Hun Ya dan Hun Li, dia akan bisa menghabisi mereka berdua tanpa harus memanggil boneka iblis langit. Satu-satunya individu yang hidup di makam surgawi adalah beberapa dari mereka. Tempat ini dipenuhi dengan bahaya. Bahkan jika mereka berdua mati di tempat ini, kemungkinan tidak ada yang tahu. Itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lepas dari akal sehatku. Xiao Xuan menyeringai tipis. Dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang di depannya berfluktuasi saat garis retak perlahan terbentuk. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum dingin yang pekat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia melangkah maju dan memasuki celah spasial. Sun Er mengikuti dari belakang. Xiao Xuan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua menghilang ke celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai pelatihan terakhir Xiao Yan sebelum pergi. Kabut energi samar berlama-lama di udara tanah tak berujung ini. Tubuh energi kadang-kadang akan melayang. Mereka sangat diam, tampak seperti hantu. Sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas, sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini, mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawah. Meskipun tidak ada satu orang pun yang hadir, nalurinya selama bertahun-tahun menyebabkan dia merasakan sedikit bahaya. Tubuh energi fokus untuk waktu yang lama tetapi tidak berhasil, tetapi tubuh energi bintang 9 ini baru saja rileks ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dua rantai hitam menembus ruang kosong dengan kecepatan seperti kilat. Mereka disertai dengan suara dering saat mereka dengan cepat menembus tubuh energi ini. Selanjutnya, sosok hitam muncul di ruang kosong dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Tubuh energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan bertarung sedikit pun. Sosok hitam itu secara acak memasukkan inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah muda yang mengerikan. Itu mengejutkan Hun Ya dari saat itu. Ada cukup banyak badan energi yang kuat di bagian terdalam makam surgawi. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Yang terbaik adalah menjauh darinya. Sosok lain muncul segera setelah itu. Wajah yang ditutupi bekas luka menakutkan mengungkapkan dirinya sebagai Hun Li. Tidak terduga ada seorang ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Xiao Yan itu benar-benar memiliki keberuntungan yang cukup. Mata Hun Ya teduh. Dia melanjutkan dengan suara padat, kami akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menggunakan token giok spasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klan Gu pasti akan menahan kita. Adapun Xiao Yan, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, aku secara alami akan memimpin beberapa orang untuk menghilangkan pavilion bintang jatuh bersamanya. Hun Li perlahan mengangguk. Keinginan membunuh yang kaya memenuhi kedua matanya. Mereka telah ditundukkan oleh Xiao Yan sejak mereka memasuki makam surgawi. Bagaimana kedua orang yang sombong ini bisa menerima hasil ini? Tidak perlu menunggu sampai lain kali. Bukankah akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Kalian berdua, bukankah aku benar? Namun, riak misterius tiba-tiba muncul ketika Hun Li mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah tersenyum sementara Hun Ya dan Hun Li tampak suram.
Hunya tidak berniat tetap tinggal untuk terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiao Yan meski telah memanggil Tato Clan. Masih ada Sun Er yang lebih kuat menonton dengan mengancam dari samping. Begitu dia turun tangan, Hunya tahu bahwa itu dia pasti akan mati. Dia mengambil keuntungan dari kenaikan besar di doukinya. Tubuhnya berbalik, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas jauh. Hunli, Anda dapat yakin bahwa itu saya akan membantu Anda membalas dendam 100 kali lipat untuk ini. Hunya mengatupkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya bergegas pergi. Namun, suara Hunya baru saja keluar dari mulutnya ketika sosoknya yang cepat tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya melihat jarak dekat dengan cara yang penuh kebencian. Sesosok yang mengepakkan sepasang sayap tulang sebening kristal berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan milik Xiao Yan. Melihat kecepatan Xiao Yan, yang tidak bisa dideteksi, hati Hunya juga tenggelam, tapi dia tidak ragu-ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan douki di dalam tubuhnya meletus tanpa ditahan. Ini membawa tekanan energi yang sangat kuat saat bergegas menuju Xiao Yan. Ada sedikit perubahan di wajah Xiao Yan saat melihat Hunya mempertaruhkan semuanya. Tubuhnya tidak mundur. Dia malah mengambil langkah maju. Matanya tenang saat dia melihat sosok cahaya energi yang membesar dengan cepat itu. Xiao Yan, mati! Hunya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat melihat Xiao Yan terlalu sombong untuk dihindari. Setelah mengaktifkan Tato Clan-nya, bahkan seorang ahli Douzun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berbenturan langsung dengannya. Xiao Yan tidak diragukan lagi bunuh diri. Hunya sangat cepat dan galak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Angin liar dan keras menekan jubah Xiao Yan sampai mereka berkibar. Tangan kanannya mengepal. Douk yang perkasa di tubuhnya berkumpul saat dia dengan kejam melemparkan pukulan. Ledakan! Setelah pukulan Hunya dilemparkan, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam setinggi 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiao Yan. Xiao Yan, ini adalah takdir untuk menjadi lebih dari yang Anda mampu. Kamu harus mengingatnya dengan kuat di kehidupanmu selanjutnya. Sebuah pukulan yang mengandung angin yang mengerikan dengan cepat menabrak Xiao Yan. Terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, senyum dingin yang tebal muncul di wajah Hunya. Riak samar akhirnya naik di dalam Xiao Yan, mata hitam gelap seperti mata hitam gelap. Senyum mengejek terangkat di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, Tato Clan misterius perlahan muncul. Tato Clan Xiao? Hati Hunya tiba-tiba bergetar saat Tato Clan ini muncul. Kegelisahan diam-diam menyebar dari dalam hatinya. Ini sudah berakhir. Xiao yang tersenyum saat mengamati wajah padat di depannya, yang berada dalam jarak dekat. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan douki yang bergejolak tiba-tiba meledak. Ledakan! Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara keras yang menakutkan meledak seperti guntur. Banyak garis setinggi 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit. Sosok itu jatuh ke tanah. Batu-batu besar di jalurnya meledak menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. Ruh! Seteguk darah segar bercampur dengan fragmen organ dimuntahkan dari mulut Hunya saat ia berbaring di dalam debu batu tebal. Dia merasakan bahwa hidupnya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Kengerian dan penyesalan akhirnya melonjak ke matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Mata acuh tak acuh melirik Hunya di bawah, yang berada di ranjang kematiannya. Kepalanya bergetar saat dia melangkah melalui udara kosong saat dia perlahan berjalan ke sosok cantik di kejauhan. Tenang, akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan. Mata Hunya berangsur-angsur menyerah pada kegelapan saat suara acuh tak acuh dengan lembut ditransmisikan ke telinganya. Ruang di dalam aula kuno yang sunyi sedikit berfluktuasi. Seorang pria dan seorang wanita perlahan muncul sebelum mendarat di aula. Mereka adalah Xiao Yan dan Sun Er, yang telah membunuh Hunli dan Hunya. Pertarungan kali ini benar-benar cepat. Xiao Yan telah habis-habisan selama kedua serangannya. Dia telah menggunakan taktik cepat dan ganas untuk membunuh Hunli diikuti oleh Hunya. Dua Hunya adalah bintang 8 Douzun. Jika mereka bergandengan tangan, kemungkinan bahkan bintang 9 biasa Douzun akan mengalami kesulitan menyelesaikan keduanya.
Namun, keduanya tertangkap basah, membuat mereka dirugikan. Salah satunya langsung dibunuh oleh Xiao Yan. Jika mereka berdua benar-benar mempertaruhkan segalanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak usaha untuk menghadapinya. Xiao Yan dan Sun Er tinggal beberapa hari di luar setelah membunuh Hun Ya dan Hun Li. Baru kemudian mereka kembali ke aula kuno ini. Kamu telah kembali. Xiao Yan dan Sun Er baru saja muncul di aula besar saat sosok Xiao Xuan berangsur-angsur muncul di depan mereka. Dia tidak menanyakan tentang hasil perjalanan itu. Dia mengepalkan tangannya dan cahaya hitam pucat muncul di dalamnya. Dia secara acak melemparkannya ke Xiao Yan. Ambillah. Ini adalah kain kaisar serangga kuno. Benda ini bisa dipakai di tubuh Anda, dan bisa berubah menjadi pakaian biasa kapan saja. Meskipun ini membutuhkan Douki untuk terus mendukungnya, ia dapat terus bertahan dari serangan apapun. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menerima sekelompok cahaya hitam itu. Dia dengan lembut memegangnya dan perasaan seperti sutra halus muncul di tangannya. Itu sangat nyaman. Teteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan kamu akan dapat menyimpannya di tubuhmu. Xiao Xuan tersenyum dan mengingatkannya. Xiao Yan melakukan apa yang diperintahkan saat mendengar pengingat Xiao Xuan. Dia meneteskan setetes darah esensi pada cahaya hitam dan pakaiannya segera bergoyang. Itu tampak seperti cairan saat bergerak di atas tangan Xiao Yan dan bergabung dengan telapak tangannya. Begitu cahaya hitam itu bergabung dengan tubuh Xiao Yan, dia langsung merasakan energi aneh menyebar di kulitnya seperti jaring. Itu menutupi setiap sudut tubuhnya. Jantungnya bergetar dan cahaya hitam samar keluar dari kulitnya. Dengan cepat membentuk pakaian hitam yang tidak mencolok. Apakah ini kain kaisar serangga kuno? Itu memang misterius. Telapak tangan Xiao Yan perlahan mengusap pakaian hitam di tubuhnya. Bahan lembut memberi Xiao Yan perasaan yang sangat sulit. Dia tanpa sadar memuji kain itu. Haha, kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh banyak ahli, terutama kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari Ratu Serangga. Nilainya tidak akan kurang dari kelas Tian Dou Skill, dan itu adalah objek langka yang hanya bisa diperoleh seseorang melalui keberuntungan. Bagaimanapun, eksistensi yang kuat seperti Ratu Serangga tidak bisa diperoleh begitu saja hanya karena seseorang menginginkannya. Xiao Xuan membelai janggutnya dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Meskipun kain kaisar serangga kuno ini membutuhkan Douki untuk mempertahankannya, kelelahan ini tidak banyak menjadi beban bagi Xiao Yan karena ia memiliki metode Qi kelas Kuasitian. Oleh karena itu, kain kaisar serangga ini bisa terus berada di tubuhnya. Oleh karena itu, setiap serangan diam-diam yang tidak terduga dapat diselesaikan olehnya. Itu benar-benar akan mengurangi jumlah masalah yang akan dia hadapi. Setelah menghitung hari, kamu harus meninggalkan makam surgawi hari ini. Xiao Xuan tersenyum tipis saat melihat Xiao Yan bermain dengan kain kaisar serangga. Dia terdiam sesaat sebelum tiba-tiba berbicara lagi. Mata Xiao Yan bergeser menjauh dari kain kaisar serangga saat dia perlahan mengangguk. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dalam sekejap, suasana di aula besar tampak sedikit khusyuk. Kamu akhirnya harus pergi. Kamu adalah satu-satunya harapan untuk klan Xiao. Xiao Xuan menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk pundak Xiao Yan dan tertawa, anak kecil, saya akan menunggu Anda kembali ke makam surgawi. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah Anda akan mengecewakan saya. Leluhur, yakinlah. Xiao Yan tidak akan memiliki wajah untuk datang dan melihatmu sebelum aku mencapai kelas Dou Sheng. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Xuan mengungkapkan ekspresi senang saat dia perlahan mengangguk. Sun Er di sampingnya menyaksikan keduanya bercakap-cakap. Dia tiba-tiba menyela lama kemudian. Xiao Yan gege, waktunya habis. Keduanya, yang sedang mengobrol dengan gembira, berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum menangkupkan tangannya ke Xiao Xuan sebelum memberinya busur rendah. Anak kecil. Masa depan klan Xiao tergantung padamu. Xiao Xuan tersenyum dan dengan lembut menyatakan. Xiao Yan mengangguk berat. Dia baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Kekuatan hisap yang tidak bisa ditahan ditransmisikan dari ruang sekitarnya. Tampaknya dengan paksa menyerap ruang itu sendiri. Leluhur, hati-hati.
Xiao Yan pasti akan menemukan cara untuk membiarkanmu melarikan diri. Setelah merasakan kekuatan hisap yang kuat, Xiao Yan sadar bahwa itu 3 tahun sudah habis. Makam surgawi dengan paksa mengusir semua orang. Suara Xiao Yan baru saja terdengar saat celah besar tiba-tiba terkoyak. Kekuatan hisap meletus dan dengan keras menelan Xiao Yan dan Sun Er. Xiao Xuan tersenyum senang saat dia melihat tempat di mana Xiao Yan dan Sun Er menghilang. Setelah itu, dia dengan lembut menghela nafas dan bergumam, "Leluhur klan Xiao, Anda pasti harus memberkati orang kecil ini." Kehancuran atau kebangkitan klan Xiao sepenuhnya bergantung padanya. Banyak sosok ditangguhkan di langit di atas pegunungan hijau subur. Mata mereka terfokus pada ruang yang terdistorsi. Penatua Tongshuan, batas waktu 3 tahun seharusnya habis hari ini, kan? Sesosok di tempat tertentu di langit bertanya kepada seorang tetua berjubah coklat keabu-abuan. Iya. Penatua Tongshuan mengangguk acuh tak acuh. Matanya memperhatikan ruang yang terdistorsi. Hatinya juga sedikit cemas. Dia jelas menyadari bahaya di dalam makam surgawi. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada beberapa individu muda dari klan Gu benar-benar akan menderita kerugian besar. Aku ingin tahu siapa yang akan mengalami peningkatan terbesar kali ini. Seorang elder dari klan Gu membelai janggutnya dan tertawa. Ini akan tergantung pada nasib mereka sendiri. Ledakan. Sementara banyak sosok di udara sedang mengobrol satu sama lain, tanda spasial hitam tiba-tiba terbuka. Beberapa orang bergegas keluar dalam sekejap. Mereka berasal dari klan Lei. Sepertinya mereka tidak terlalu menderita. Sosok-sosok di sekitarnya perlahan mengangguk ketika mereka melihat dua sosok yang pertama kali muncul. Selain itu, aura keduanya jelas jauh lebih kuat dibandingkan ketika mereka memasuki makam surgawi setengah tahun yang lalu. Tampaknya mereka telah membuat keuntungan signifikan di makam surgawi. Mereka yang berasal dari klan Yao telah keluar, dan klan Yan. Setelah keduanya dari klan Lei, yang lain muncul dari luar angkasa satu demi satu. Sebagian besar aura orang-orang ini jauh lebih kuat daripada sebelum mereka memasuki makam surgawi, terutama kasus untuk salah satu anggota klan Si. Dia telah maju dari bintang 7 Douzun ke bintang ke-8. Ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Ledakan. Retakan spasial lain muncul di depan mata semua orang. Segera, dua sosok melayang di bawah fokus banyak mata. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah saat mereka muncul. Beberapa sesepuh dari klan Gu buru-buru melepaskan kekuatan lembut saat mereka melihat ini. Kekuatan lembut mengangkat kedua tubuh itu ke udara. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa kedua sosok itu benar-benar hampa kehidupan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li dari klan Hun, keduanya telah meninggal di makam surgawi. Ekspresi cukup banyak orang berubah ketika mereka mengenali mayat-mayat itu. Pada saat yang sama, Penatua Tongshuan mengerutkan kening dan berkomentar dengan suara yang dalam. Semua anggota klan Gu saling berhadapan saat mereka mempelajari dua mayat di langit. Mereka diam-diam sombong di dalam hati mereka. Klan Gu sudah berselisih dengan klan Hun. Hati mereka pasti akan memiliki pikiran seperti itu ketika mereka melihat bahwa itu mereka berdua telah meninggal di makam surgawi. Huo Xuan dan yang lainnya, yang telah memasuki makam surgawi bersama mereka berdua, tercengang saat mereka melihat mayat Hun Ya dan Hun Li. Mereka merenungkan beberapa pemikiran. Makam surgawi mungkin berbahaya, tetapi semua orang jelas menyadari di mana mereka harus menjelajah dan di mana mereka harus menghindari. Namun, mengapa Hun Ya dan Hun Li mati bersama? Kemungkinan masalah ini tidak sesederhana itu. Huo Xuan bergumam pelan. Apa maksudmu? Alis tipis Huo Si bergerak-gerak saat dia mengajukan pertanyaan. Keduanya berencana menyerang Xiao Yan saat mereka memasuki makam surgawi. Sebelum kita semua berkumpul, mereka telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan dan Sun Er. Huo Xuan dengan tenang menyatakan. Apakah menurutmu Xiao Yan dan Sun Er membunuh mereka berdua? Jika keduanya bergandengan tangan, bahkan bintang Douzun 9 tidak akan bisa menghentikan mereka melarikan diri. Dengan kekuatan Xian Yan, aku khawatir. Huo Si tidak setuju. Siapa tahu? Kedua orang ini bukanlah karakter yang baik. Tidak masalah jika mereka mati. Huo Xuan mengangkat bahunya. Jantungnya tiba-tiba bergetar dan matanya beralih ke ruang di belakangnya. Ruang di tempat itu perlahan robek saat 4 sosok kuat perlahan berjalan keluar. Semua orang menyapu mata mereka ke sosok-sosok ini dan segera menghela nafas lega.
Keempat tokoh itu milik kelompok Gu Qingyang. Kelompok Gu Qingyang menghela nafas bersama saat mereka berjalan keluar dari garis celah spasial dan melihat pegunungan hijau subur di sekitarnya. 3 tahun pelatihan pahit benar-benar terlalu tak tertahankan. Hah? Itu Hunya dan Hunli? Mata kelompok Gu Qingyang tiba-tiba berhenti pada 2 sosok tak bergerak yang tergantung di langit. Mereka langsung kaget dan berseru keras. Mati! Gu Qingyang merajut alisnya dan dengan lembut berkomentar. Siapa yang bisa begitu kejam? Dia benar-benar membunuh 2 karakter kejam ini. Gu Hua berteriak kaget. Mereka berempat berkedip. Mereka saling berhadapan. Sesaat kemudian, mereka akhirnya meneriakkan hal yang sama. Xiao Yan. Penatua Xiao Xuan tidak menyerang saat itu. Mengingat karakternya, dia pasti merasa bahwa menyerang keduanya menghina. Selain itu, kedua orang ini sangat licik. Tidak mungkin bagi mereka untuk memprovokasi tubuh energi yang tidak mampu mereka provokasi. Dari sini, satu-satunya jawaban yang mungkin adalah bahwa mereka dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Namun, satu-satunya di makam surgawi yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka adalah kita berempat jika kita menyerang bersama. Namun, kami tidak melakukannya. Melihatnya seperti ini, Gu Zhen bergumam. Itu hanya Xiao Yan dan Sun Er. Jika Hunya dan Hunli bergandengan tangan, mereka akan bisa bertarung dengan ahli bintang 9. Sun Er mungkin kuat, tapi tidak akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Gu Qingyang mengerutkan kening saat memikirkan situasinya. Sementara kelompok itu saling berhadapan, ruang di depan tiba-tiba beriak. Segera, seorang pria dan seorang wanita menginjak udara kosong dan perlahan muncul di depan semua mata di daerah itu. Itu adalah Xiao Yan. Aura yang sangat kuat. Pantas saja. Mata kelompok Gu Qingyang menyipit ketika kedua sosok itu muncul. Mereka bergumam di antara mereka sendiri.